Kita ada di Musola Bekal Akhirat bersama Ustadz Gunawan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz, wabarakatuh. katanya di sini ada program berantas buta huruf Al-Quran ya untuk orang tua. Iya, benar sekali. Emang ada orang tua yang nggak bisa baca Quran ya di sini? Iya, alhamdulillah sebelumnya di sini itu adalah kampung ya, desanya Pengarengan, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon. Alhamdulillah di sini sudah kita mulai program berantas buta huruf dan memang ternyata alhamdulillah banyak dari warga, terutama anak-anak dan orang tua ya, lansia itu pada antusias untuk ikut program tersebut. Dan qadarullah juga di antara mereka masih ada yang belum bisa atau bahkan belum kenal dengan huruf-huruf Al-Quran. Oh gitu. Huruf Udah hijaiyah. tua nggak bisa? Ya, seperti itu kondisinya. Karena memang mereka dahulu katanya belum sempat, ya, belum sempat belajar gitu. Dengan satu dan atau banyak sebab gitu ya. Makanya di sini lebih umum dan saya pikir juga di mana-mana itu lebih banyak yang belajar ngaji itu adalah anak-anak ya. Jadi ibu mereka, bapak mereka atau nenek kakek mereka justru hanya memberi semangat sementara mereka sendiri belum bisa gitu. Nah, di sini kita coba buka terobosan sebuah program pendekatan Al-Quran terhadap masyarakat dengan semua lapisannya dengan nama berantas buta huruf Al-Quran. Jadi ada berapa kira-kira orang tua yang belum bisa baca Quran? Untuk sementara ini karena program belum lama kita buka, yang sudah bergabung di program yang kami buka itu sebanyak kurang lebih 12-an lansia. Iya. Banyak ya orang tua yang belum bisa baca Quran ya? Alhamdulillah. Mereka belajar di malam hari setelah sholat isya. Nggak malu mereka yang belajar ya? Kan udah tua gitu. Sebagian ada yang seperti itu katanya. Sebenarnya sudah lama katanya ingin ikut belajar tapi malu, ada yang seperti itu. Terus cara meyakinkannya gimana biar jangan malu Pak? Iya, sementara yang sudah pernah kita coba dan lakukan adalah lebih banyak pendekatan kepada kesadaran ya, bahwa kita itu hidup di dunia cuma sekali. Kita juga alhamdulillah hidup sebagai umat Islam dan kitab suci kita adalah Al-Quran, dan setidaknya ada rasa malu atau apa ya, sesuatu yang kurang ketika kita sebagai umat Islam tapi terhadap kitab sucinya tidak kenal sama sekali, bahkan untuk huruf-hurufnya pun tidak tahu gitu. Dan alhamdulillah mereka bisa paham lewat penjelasan seperti itu. Nggak dicengin sama anak-anaknya gitu. Wah nggak bisa Quran gitu. Maka dari itu kita coba buka waktunya pun beda dari anak-anak. Kalau anak-anak kecil itu kan jadi nggak dibarengin ya? Iya, nggak kita barengin ya. Tadi kepotong ada suara mesin. Terus program ini ditarif nggak sih? Berapa per bulan mereka bayar? Nah, ini diantara target utama kita dan sekaligus mudah-mudahan ciri khas ya. Kegiatan dakwah, kemudian pendidikan ataupun sosial yang kita adakan melalui yayasan yang kita rintis yang kita namai Sedekah Berkah itu insya Allah diniatkan free dan tanpa ada pungutan biaya dengan semua kegiatannya alhamdulillah. Terus bayar gurunya gimana? Bayar guru ngajinya? Dari awal kita sudah berusaha, terutama saya pribadi dan istri beserta kakak sudah kita berikan pemahaman bahwa ini insya Allah kita niatkan sebagai amal jariah. Adapun setelah itu nanti ada beberapa misalkan hamba Allah yang ingin ikut berpartisipasi dengan memberikan sedikit infak ataupun yang lainnya, baik yang bersifat sementara ataupun berkelanjutan, itu kita ucapkan alhamdulillah dan jazakumullahu khairan. Oh, berarti gurunya nggak menarik dari murid-murid bapak-bapak ini ya? Iya, alhamdulillah kita tidak sama sekali menarik biaya dari siapapun yang ikut bergabung belajar Al-Quran di tempat kita. Kalau di luar desa boleh nggak ikut belajar ke sini? Kan Alhamdulillah soalnya jarang ya pelajaran untuk bapak-bapak gitu, ibu-ibu gitu. Iya, alhamdulillah memang yang ikut itu awalnya hanya tetangga sekitar.
Dan seiring berjalannya waktu ternyata ya didengar juga sama orang di luar kampung, di luar desa, dan tidak sedikit dari mereka yang gitu. ingin gitu, ingin bisa ikut, terutama yang bapak-bapak. Tapi sekali lagi karena keterbatasan tempat gitu ya, kita masih menggunakan emper rumah. Oh, bukan di sini Teras rumah. belajarnya, bukan di masjid ini. Karena memang kemarin kan kita belum ada ini lokal masjid ini. Oh ya. iya. Ini sementara ini masih proses pembangunan, belum juga difungsikan, dan rencananya insya Allah semua kegiatan kita akan alihkan ke masjid ini insya Allah. Kalau masjidnya sudah beres? Kalau sudah beres, sudah total semuanya dibangun dan rampung insya Allah. Sekali lagi terbatasan tempat dan juga waktu ya. Adapun yang minta, alhamdulillah dari desa dan luar desa juga ada. Oh, alhamdulillah ya. Seperti itu. Permintaan banyak. Alhamdulillah. Barakallahu fikum saya. Demikian ya. Ada pesan-pesan buat kaum muslimin lainnya mungkin di daerah lain yang bisa mengadakan, mungkin pas lihat ini langsung wah saya juga ingin mengadakan pelatihan. Tentunya sebagai seorang muslim yang bermanfaat atau yang paling banyak manfaatnya, itulah yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka saya secara pribadi berpesan kepada seluruh kaum muslimin, bagi yang diberikan oleh Allah kelebihan, baik itu sedikit ataupun banyak, terutama ilmu Al-Quran, maka berbagilah, ajarkanlah kepada saudara-saudari kaum muslimin yang lain. Dan untuk kaum muslimin yang belum mengenal Al-Quran, belum faham Al-Quran, maka belajarlah, jadikanlah hidup yang hanya sekali ini itu diisi dengan Al-Quran, baik itu belajar Al-Quran ataupun mengajarkannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan untuk kita umatnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik dari kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Terkhusus kepada para hamba Allah yang diberikan kelebihan harta, saya titipkan pesan dengan sebuah firman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah, belanjakanlah dari sebagian yang sebagian kami rizkikan kepada kalian, min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datang hari di mana salah seorang kalian akan didatangi kematian. Fayaqula rabbi laula, di saat itulah dia akan berkata, laula akhartani, ya Allah ya Rabbku, andai saja engkau tunda ajalku, tunda kematianku, fa as-saddaqa wa akun minas solihin, untuk aku dapat bersedekah di jalanmu ya Allah, sehingga aku termasuk orang-orang yang soleh. Maka belanjakanlah, infakkanlah sebagian rizki dan harta yang Allah titipkan kepada anda, wahai orang-orang yang diberikan kelebihan. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang Allah pilih untuk keridhoannya, amin ya rabbal alamin. Jazakallahu khairan Ustaz Gunawan. Wa jazakumullah. Semoga lekas beres nih masjidnya. Amin, ya Allah. Masjid apa ini namanya? Kita namai Bekal Akhirat, yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab, tepatnya sebuah kitab milik Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu Zadul Ma'ad, artinya bekal akhirat. Masya Allah. Jadi masjid ini sebagai mengingatkan kita untuk terus berbekal. Iya, seperti itu. Namanya Indonesia tapi bekal Indonesia, akhirat. kita Indonesia kita. Oke, barakallahu fikum Syekh. Semoga ketemu kembali di lain kesempatan ya. Amin ya Allah. Jazakallahu khairan. Wa jazakumullah khairan. Ini dia masjidnya.